Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kita ketemu lagi bersama Kak Arif. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Nah, adik-adik, ayo kita cari tahu bersama-sama. Di Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun terdapat dalam suatu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Nah, adik-adik, di sini ada sebuah bacaan. Silakan adik-adik baca atau simak kakak membacakannya. Pawai budaya. Paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itu tadi pawai budaya yang dilihat oleh Udin dan teman-temannya. Ada 5 paragraf dalam bacaan tadi. Paragraf itu biasanya kita tahu ciri-cirinya itu kalimat pertama pasti ditulis menjorok ke dalam. Nah, anak-anak, jadi itu adalah paragraf. Kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tadi ada 5 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Nah, dalam kalimat-kalimat paragraf tersebut itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau
berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita cari tahu mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung dari paragraf-paragraf bacaan tadi. Nah, mari kita baca paragraf yang kedua. Pada kalimat pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat kedua ini termasuk paragraf pendukung. Kemudian paragraf pertama ini merupakan paragraf pokok atau gagasan pokok. Nah, selanjutnya paragraf yang ketiga dan seterusnya, silakan anak-anak cari tahu dan kerjakan pada lembar jawab berikut. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah keberagaman bangsa Indonesia kita. Bisa dilihat bangsa Indonesia kita memiliki keberagaman dan banyak beribu-ribu pulau. Nah, namun khususnya untuk provinsinya, bangsa Indonesia kita sudah memiliki 34 provinsi, dan 34 provinsi ini memiliki ciri khas masing-masing dari pakaiannya, budaya, senjata, tari, rumah, bahkan bisa sampai makanannya. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, di sini anak-anak bisa melihatnya dan membacanya. Di sini kakak hanya akan mencantumkan. Nah, anak-anak, itu tadi keberagaman yang ada di negara Republik Indonesia kita. Nah, kalian juga bisa bertanya kepada teman kalian asal daerah mereka. Lalu tanyakan juga apa sih ciri khas dari daerah mereka. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, anak-anak bisa menjawabnya di lembar jawab berikut. Nah, di sini ada alat musik ya anak-anak. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan dengan alat musik. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh alat musik yang berasal dari berbagai suku di Indonesia anak-anak. Di sini ada contohnya angklung, kecapi,
saluang, kendang, dan tifa. Nah, alat-alat musik ini cara memainkannya itu berbeda-beda. Seperti kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian angklung itu berasal dari Jawa Barat juga anak-anak, dan cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Selanjutnya yaitu saluang. Saluang ini mirip seperti dengan seruling. Cara memainkannya yaitu dengan cara ditiup. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul anak-anak. Nah, selanjutnya tulislah nama alat musik tradisional lain yang kalian ketahui anak-anak. Jelaskan alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, di sini ada contohnya alat musik seruling berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, selanjutnya anak-anak tuliskan alat-alat musik yang diketahui. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Nah, melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Jadi mari kita jaga indera pendengar kita anak-anak. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas anak-anak. Nah, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ruang hampa? Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udaranya. Karena bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas melalui udara di sekitar kita. Nah, kita bisa mendengar melalui udara dan rambatan yang terdapat pada benda padat, cair, dan gas. Nah, ketika tidak ada udara, otomatis kita tidak bisa mendengar suara atau bunyi tersebut anak-anak. Nah, itulah penjelasan tentang bunyi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 2 anak-anak. Oke, kita lanjut aja ya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kalian mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah anak-anak. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan keberagaman budaya Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya yang berada di Republik Indonesia. Nah, ini adalah budaya yang ada di Indonesia. Nah, budaya tarian, rumah adat. Nah, budaya ini itu bisa kita buat menggunakan Tangram anak-anak. Lalu apakah itu Tangram anak-anak?
Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di bawah ini anak-anak. Nah, untuk membuat tangram kalian perlu menggunakan kertas. Nah, cara membuat tangram yaitu ambil kertas berbentuk persegi panjang, kemudian lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Nanti kalian akan memperoleh bentuk persegi. Atau kalian juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Kemudian potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Jadi diagonalnya dilipat, kemudian dipotong menjadi 2 buah segitiga. Kemudian ambil satu segitiga, lalu dilipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Kemudian ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Yang kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah, anak-anak bisa dilihat kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian lipatan tadi kita potong sehingga kita mendapatkan bentuk persegi dan segitiga. Yang terakhir, kemudian lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga anak-anak. Nah, setelah itu selesai, susun menjadi seperti ini anak-anak. Bisa dilihat ada segitiga besar 2, ada segitiga kecil 2, ada persegi, ada jajar genjang, dan ada segitiga lagi anak-anak. Lalu kalian juga bisa membuat bentuk seperti ini dari tangram tadi anak-anak. Ini ada macam-macam bentuk, ada rumah, ada hewan, dan lain sebagainya. Keberagaman budaya Indonesia itu juga terlihat dari tarian daerah anak-anak. Tari Bunga Jumpa yang berasal dari Aceh. Bunga Jumpa itu berarti bunga cempaka anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar tarian Bunga Jumpa anak-anak. Untuk gerakannya yang pertama yaitu kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Kemudian kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali. Hitung 4 kali 8 anak-anak. Nah, nanti kalian bisa cari contohnya di YouTube ya anak-anak. Kemudian gerakan yang kedua atau gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Kemudian menghadap serong ke kiri, kedua jari ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali ya anak-anak. Hitungannya yaitu 3 kali 8. Selanjutnya gerakan C, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Kemudian menghadap serong kiri, jari kedua dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Nah, untuk hitungannya yaitu 2 kali 8 anak-anak. Gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan. Kemudian dibalik ke kanan dan kiri bergantian, kaki berjalan tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8.
Kemudian gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kemudian kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8 anak-anak. Nah, itu tadi teknik-teknik dasar tarian Bongo Juma. Anak-anak bisa mencari contohnya di YouTube ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada gambar bapak-bapak yang berbeda dan berasal dari berbagai daerah anak-anak. Yang pertama Bapak Sami, berasal dari Maluku. Pak Ecep yang berasal dari Sunda, Pak Made yang berasal dari Bali, Pak Udin yang berasal dari Betawi, dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Ecep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mengidentifikasi keberagaman dari Pak Sami, Pak Ecep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Anak-anak identifikasi keberagaman dari asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian, daerah, tarian, dan kebiasaan pada lembar berikut ini anak-anak. Nah, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup bersama dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Yuk kita baca pada bacaan teks berikut ini yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks percakapan di atas. Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya anak-anak. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Selain keberagaman budaya, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan anak-anak, dan kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran tematik tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 anak-anak. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.